menuju ke Land of Down. Let's go. So here we are in the Land of Down di match pertama dari Close Qualifier Piala Presiden Esports 2023 Bigetron Beta versus Geek Fam. Dan ya kita bakal segera masuk ke dalam gamenya yang akan segera kita lihat juga di mana inisiasi di area mid lane sana. Vian yang sedikit demi sedikit ini mengganggu banget loh pergerakan dari Vin yang mau nggak mau ya karena memang Vinnya ditinggalin sendirian mengingat dengan Kagura dan Kit ini fokus untuk mendapatkan level 2-nya di area experience terlebih Tapi dahulu. Soy Moriarty untuk di game kali ini emblem yang ngambil ke arah Little Ignition yang menurutku ini cukup unik. Berarti Soy Moriarty itu akan menekankan ke arah damage power output dari Khalid. Yang dimana ini bakalan efek banget ke arah narasi tentunya. Tapi ingat Khalid itu punya power yang tinggi di arah early gamenya. Iya. Tapi kalau udah sampai ke arah late game itu mesti bermain agak sistematis. Oke, tapi terlihat di area Little Wanderer yang pertama Vian coba untuk mengganggu pergerakan dari Jaskar. Ada inisiasi ke arah bagian belakang dan ternyata Little Wanderer berhasil didapatkan oleh Jaskar. Vian coba di engage, skill cable dikeluarkan, flicker terpaksa untuk defensif dari Vian. Dan informasi diterima oleh Bigetron Beta nggak akan ada flicker di turtle yang pertama. Yes, dengan informasi tersebut otomatis ini ada chance besar sebenarnya. Ya. Untuk Turtle bisa diambil oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Namun balik lagi kepada pembahasan tadi, Soy Moriarty kenapa aku bilang sistematis? Karena untuk di arah late game ya biasanya yang diandalkan banget itu Quicksand Guard-nya. Oke, meskipun untuk kali ini Vin coba di follow up. Exort berada di bagian depan sana. Sisi demi sisi dikeluarkan dan Appraisal Wrath bahkan mendapatkan first blood untuk teman-teman dari Geek Farm di area mid lane. Yes, Finn pun tumbang, berarti untuk sekarang Finn makin ke pressure lagi dari segi levelingnya. Harusnya di saat Turtle pun hadir, ini level 4 masih belum bisa diraih oleh Finn. Yang ngebuat akhirnya kontesnya ini sepertinya akan sama-sama di arah jungle power-nya. Dan ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy S20 Series 5G. Ya, yang sudah muncul di area bagian bawah. Dan sepertinya masih cukup struggle ya untuk kedua explainer kita belum mendapatkan ultimate-nya. Susah. Meskipun sudah ada Primal Wrath di tangan narasi. Dan memaksakan agar Soy Moriarty bermain lebih lama di dalam lane-nya. Karena untuk kali ini setup dari Bigetron Beta sudah mulai tersiap dengan 3 membernya. Iron Hook bahkan dari Finn membuka visions-nya. Dan mau gak mau ya harusnya untuk early game menurut aku potensial turtle ataupun objektif ini bakal lebih dipegang sama Geek Farm. Mereka membawa jungle durability yang bakal susah banget gitu buat dikontesin. Meskipun Jaskar masih gagal untuk mencuri ke arah turtle yang pertama dan turtle disecure oleh Geek Farm. Terlambat cuma sekitar 2 detik aja tadi kalau misalkan dari Jaskar-nya lebih cepat datangnya, wah itu bakalan bikin Mirko bangga kayak tadi ya. Dengan retribution yang bisa di pop up ke arah Turtle, tapi sejauh ini dengan early lead yang dipegang oleh Geek Fam selisih di angka 500 gold. Aku akan katakan power dari Geek Fam untuk sekarang ini lagi kuat-kuatnya. Tapi ingat kalau kita lihat dari Bigetron Beta, power itu emang nunggu di arah mid game. Oke, Tyrant Sage yang digagalkan ketika pemulihan oleh Finn. Dan bahkan Vian gak bisa selamat dan itu timingnya bagus banget. Lodihan yang dikeluarkan untuk bisa memberikan backupan kepada Sive. Oke, narasi untuk di arah bottom lane. 1v1 melawan Soy Moriarty ini agak sulit dengan adanya Little Ignition yang ngebuat dari segi damage-nya yang sangat-sangat besar outputnya untuk di arah early game. Jadi mungkin kita akan melihat adanya perubahan kalau ada yang babysit ke arah bottom lane-nya. Namun dengan hilangnya turtle pertama, untuk di 3 menit pertama sepertinya ini roamer dari kedua belah tim akan lebih cenderung masuk ke arah top lane. Ya, dan kita lihat ya, ini pengaruh banget loh dari Lethal Ignition yang dibawa sama Soy Moriarty. Parah. Karena memang Edit ini tipikal hero yang nggak bisa kena burst. Kenapa? Ya. Karena pasti stack combo poinnya itu nggak bakal penuh untuk menggunakan Primal Wrath. Jadi benar-benar dengan Lethal Ignitions dia bisa ngeganggu banget early game dari Narashi yang belum ada anti-clearance harusnya. Tapi udah ada Heptasis di tangan dari Jaskar dan akan mempersakit lagi pastinya damage output yang dikeluarkan dengan adanya physical penetration tambahan. Tapi seperti biasa ya, kalau untuk di arah early Fanny-nya udah snowball, untuk Turtle tuh nggak dikontes lagi ke depannya. Karena lebih besar lagi resikonya kalau sekalinya tumbang, purple buff diambil, wah itu udah bete banget dari Fanny yang ngebuat akhirnya nggak bisa punya banyak mobilitas untuk di arah 10 menit pertama game berjalan. Iya, dan ingat kalau misalnya Geek Farm ini bawa draft yang memang untungin banget di early game-nya. Dan Mereka didesain bawa untuk Brody. melawan Fanny. Iya, dan didesain untuk melawan Fanny. Jadi kalau sampai early game dari Geek Farm ini nggak terlalu untung, mereka bakal cukup struggle nantinya di arah mid to the late game-nya. Yes, dan sekarang Tarot pun akan hadir lagi dalam 3 detik. Tapi pertanyaannya adalah apakah di kontes? Dan ini dia untuk Turtle by Samsung Galaxy S20 Series 5G. Ya, yang sudah akan segera di-set up sepertinya karena Finn bersiap di dalam semak-semak. Narasi pun meninggalkan laning phase-nya.
Dan ada gangguan dari Zoe Moriarty, terlihat di bagian depan sana. Coba untuk Earthshatter, menarik sedikit demi sedikit. Tapi positioning dari Exort inilah yang paling penting. Vian mempersiapkan Terence Revenge, follow up yang manis. Dalam Reward Operations, membuat Narasi nggak sempat bahkan mengeluarkan Primal Wrath-nya. Ada gangguan di area turtle yang kedua. Steel Cable demi Steel Cable, tapi masih bisa didapat oleh Exort. Dan bahkan masih bisa escape. X-Magic didapatkan dengan dia Cutthroat, tapi di sisi belakang lihat Exort 1v2. Dan Kitty coba untuk menghindar, Flicker dikeluarkan. Dan ya setidaknya dan Kitty cukup aman. Dan gak ada pertukaran antara poin kill yang didapatkan di Turtle yang kedua. Ini susahnya dengan membawa Kagura untuk di arah early game ya. Karena kalau aku bilang ya, menurutku power dari Kagura itu bakalan gede banget di arah late game. 12 menit ke atas lah. Iya. Burst damage itu menurutku paling besar untuk di arah mid lane sekarang. Salah satu paling besar, tapi untuk di arah early game-nya. Wave clearing agak susah, mananya boros. Dan bahkan dari segi area of effect skill-nya itu nggak lebar banget seperti mid laner zaman now. Iya. Keren banget bahasa gue. Mid laner zaman now ya. Tapi memang dari Kagura ya, ini cuman tapi terlihat di bagian tengah sana. X-Magic lagi-lagi menjadi target utama oleh Jaskar. Dan 2 poin kill, the secure di menit yang kelima akan membuat nantinya snowball effect juga dipegang oleh Bigetron Beta. Sementara dari Geek Farm ya, ini mereka early game-nya benar-benar dilepasin banget loh. Aku jarang banget ngeliat inisiasi dari Exort untuk ganggu seenggaknya ke arah Cloud dari ZV ataupun ke bagian XP laner dari Bigetron Beta. Benar-benar dilepasin aja gitu, Coach. Karena emang fokusnya tadi lebih ke arah jungle sama turtle. Iya. Kontes 2 kali ke arah turtle dapat gitu loh. Yang ngebuat akhirnya secara nggak langsung juga ngebantu ke arah Brodinya. Dan untungnya sampai sekarang Renesmee dan juga Sif itu masih belum ada pertikaian ataupun pertukaran sama sekali dari segi death-nya. Jadi kasarnya Geekfam juga masih pede lah untuk di arah gold lane-nya nggak terlalu dipegangin. Ya masalahnya Cloud semakin lama bakal semakin merepotkan. Itu dia. Apalagi dengan item-item attack speed yang sudah jadi juga, itu bakal benar-benar ngebuat Cloud-nya susah buat ditangkap dan memberikan DPS yang besar dari basic attack-nya. Dan terlihat ya masih hanya total 5 poin kill aja untuk di menit yang ke-6 ini. Tahun 4 memory seperti dikeluarkan. Belum ada yang stuck jadi membuat damage-nya nggak terlalu maksimal di bagian top lane. Sementara kita lihat 4-man move sekali dari Geek Farm. Mereka sudah mulai sadar kalau misalnya harus melakukan pick-off methods-nya. Vian mempersiapkan diri dengan Terence Revenge. Tapi sepertinya terlalu jauh positioning dari Narasi. Kemudian follow up masih belum ada stuck yang maksimal dari Renesmee. Dan ya Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane. Yes, dengan adanya turtle yang 3 sepertinya kontes lagi dan lagi lihat bagaimana teman-teman dari Geekfam itu benar-benar nekenin banget ke arah kontes turtle-nya. Ini yang ngebuat dari segi gap goal-nya sebenarnya masih ada perbedaan dan masih di-lead oleh Geekfam. Tapi kita juga harus ingat bahwa rotasi dari Bigetron Beta ini benar-benar ngebantu banget ke arah Marksman dan bahkan sekarang udah mulai ada pertukaran di mana Cloud-nya di arah bottom lane. Yang ngebuat akhirnya gap gold-nya tuh cuman beda nggak nyampe 2000 gitu loh. Cuman ada 1200-an aja bedanya. Iya, masalahnya Khalid pun bukan hero yang cocok sih untuk bisa Ngelawan Cloud. match up melawan Cloud gitu ya. Karena dia bakal bisa dihindari dengan Battle Mirror Image. Tapi lihat follow up yang ada di bagian bawah sana hampir terkena Iron Hook sepertinya. Tapi seenggaknya pokingan damage ke arah outer turret di bagian bawah ini lebih menguntungkan dari Bigetron Beta. Ya, dengan rotasi sekarang ini sebenarnya masih sama-sama nyantai banget dari kedua belah tim. Mungkin engage yang bakalan besar terjadi itu kalau misalkan ada invasi dari masing-masing tim, entah dari Bigetron Beta ataupun dari Geekfam. Selebihnya kalau kita ngeliat ke arah Jaskar udah tadi sebenarnya udah banyak banget inisiasi ingin one hit combo. Tapi Tyrant's Rage yang connect ke Sif. Dan bahkan Sif gak bisa escape dari Reward Operations. Coba mendapatkan player kedua, Exort engage, terkena Ice Retributions, membuat movement semakin lambat dari Vin. Tapi sepertinya terlalu strong untuk bisa di pick off. Tapi backupan datang dari Narashi, Earthshatter di bagian bottom lane sana. Iron Hook-nya juga flicker. Langsung dipanis dengan Emplodian meskipun backupan dari Vian cukup manis. Ingat nggak ada Pressure Watt dari seorang Exort meskipun kali ini Vian berhasil di pick off. 1v1 situation, coba di-engage dengan Conceal, tapi Exort can he survive? Gak bisa lagi-lagi. Didapat oleh Jaskar dan double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G didapatkan oleh Jaskar. Itu power yang benar-benar bagus banget sebenarnya dari Vian. Feeling dimana untuk nge-cancel beladihannya itu dengan menggunakan Tyrant's Revenge. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari replaynya presented by Samsung Galaxy, permainannya itu benar-benar pas banget beladihan dinyalain, dikasih knock up dikit, ke cancel emang, tapi nggak lama kemudian Jaskar datang. Dapetin double kill tersebut adalah angka yang mahal banget untuk dibayar oleh teman-teman dari Geekfam. Tapi ternyata shutdown kepada Jaskar di tangan dari Khalidnya Zoe Moriarty. Ini ada agak sedikit jadi warning sign sebenarnya bagi teman-teman Bigetron Beta. Jangan sampai keulang lagi, kalau enggak Jaskar bisa saja kehilangan tempo permainannya sebagai Fanny. Iya, masalahnya Jaskar ini tershutdown loh. Dia dari 4 poin kill tuh bakal memecahkan pundi-pundi gold ya. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G langsung coba dikontes oleh kedua belah tim.
belum adanya Jasgar membuat ini Lord sepertinya chance besar dipegang oleh Geek Farm untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan ya, perfect objektif kontes dari Geek Farm selama di menit ke-9 ini. Problemnya adalah kalau misalkan Fanny pengen kontes, ini banyak banget hero-hero tebel sebenarnya dari Geek Fam. Ada Soy Moriarty, Exor, dan juga Vian. Bahkan tadi Khalidnya aja itu bisa solo kill kan, melawan ke arah Jasgar, ngebuat otomatis poros dari Bigetron Beta untuk di game kali ini itu dependen banget sama Shive-nya. Shive-nya udah jadi, DPS power udah cukup buat nembangin ke arah tankernya. 1 atau 2 aja. Itu bakal ngebuka jalan yang cukup luas kepada Jasgar untuk melakukan kontes lebih terhadap Geek Fam. Iya, tapi untuk Lord yang pertama menurut aku ini masih bisa ditahan sih. Mereka mungkin membawa high ground defense ada di arah Sivir aja dengan Cloud-nya. Dan ya, nggak ada backupan gitu di arah Lord yang pertama, dibiarkan aja karena mereka fokusnya untuk mendapatkan objektif lain yaitu outer turret mid lane, dimana itu akan membuka nantinya visions ke area purple buff dari Fanny. Dan dari untuk itemnya aja, ini Chef juga udah mulai jadi ke arah tanker killer ya, dengan ngambil ke arah Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, tapi belum ada Wind of Nature yang mana dibutuhkan banget untuk bisa mendinai damage dari Renesmee. Di lain sisi, Renesmee justru udah ada mengambil ke arah Wind of Nature. Jasgar, one last hit dan berhasil di pick off Soy Moriarty. Meskipun untuk kali ini lihat follow up narasi yang berada di bagian depan sana. Lihat ada overthrow yang belum dikeluarkan, tapi Exort, Appraisal Rod yang manis membuat narasi kehilangan cukup banyak HP, tapi ingat, dengan dia Primal Rod, HP-nya ini dapat regen lagi dari spell form yang aktif. Ya itu kita udah lihat ya untuk 2 aksi dan terjadi di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Pertama, Jasgar tumbang lagi melawan Soy Moriarty. Dan masalahnya kalaupun emang pengen di engage sama Fanny, Quicksand Guard itu nggak bakalan bisa ditembus. Iya. Kalau belum ada item penunjang yang damage banget gitu loh sampai di arah late game. Sebenarnya nggak bakal bisa sih, karena nggak bisa di-cancel juga sama Fanny kan. Fanny nggak punya CC sama sekali untuk bisa nge-cancel Quicksand Guard-nya, jadi itu bakal cukup trouble sih. Mau nggak mau lawan regen ya. Iya. Akan regennya. Ya dan Tekan itu regen pun pertama butuh anti regen, yang kedua butuh burst damage yang tinggi juga. Karena kan ada damage reduction kan Iya. di saat Quicksand Guard dinyalakan. Jadi minim banget momennya di mana Fanny bisa menang 1v1 untuk sekarang ya. Yep. Beda cerita kalau misalkan nanti kalau Bigetron Beta udah punya powernya. Oke, tapi Astral Retribution sekarang narasi terpaksa untuk mundur, tapi Vin berhasil ditangkap di Tyrant Rage dan bahkan Immortality berhasil dipecahkan kepada 5 member dari Geek Farm yang bersiap juga di dalam reward population. Bahkan ada Dan Kitty yang berhasil di pick off. Apakah masih ada 1 player tambahan karena Vin ternyata masih pegang flicker tadi ya untuk bisa escape, tapi Raging Sandstorm dan Soy Moriarty untuk follow up ke arah bagian depan. Lagi-lagi Tyrant's Revenge yang membuat seorang narasi nggak bisa untuk escape meskipun masih ada Primal Rod dan juga Blazing Duet dari Sif. Tornado Memory yang gagal membuat semua player dari Bigetron Beta cukup aman, tapi lihat di bagian bawah ada split push yang dilakukan oleh Jasgar dan setidaknya membuahkan inner turret untuk Bigetron Beta. Ya, seenggaknya untuk dari segi turret ini udah hampir seimbang ya, 3 lawan 4 turret untuk sekarang yang ngebuat akhirnya pertukaran pun sekiranya itu cuman dari segi gap goldnya aja. Makin jauh dari gap goldnya di angka perbedaan 3.000 gold dan ini sebenarnya masih bisa kejar. Namun masuk ke menit 12 kita udah lihat bahwa Lord came by Samsung Galaxy S23 series 5G ini sudah muncul yang ngebuat harusnya ini bakalan dipaksakan lagi oleh teman-teman dari Geek Fam untuk ngambil ke arah Lordnya. Iya, ini powernya sebenarnya masih dipegang banget sama Geek Farm sih. Karena mereka ya bawa hero-hero yang memang setup di Lordnya kuat banget. Tapi mampukah Jasgar mendapatkan ataupun men-steal Lord yang kedua kali ini. Tapi follow up di bagian depan, onward, fokus ke Exort. Exort dalam bahaya, Prasa Rod sempat dikeluarkan narasi. Saya sudah menghilang dan bahkan nggak sempat untuk Primal Rod. Begitupun dengan adanya Dunkit yang menjadi target utama dari Soy Moriarty. Quicksand Guard, CV, damage yang akan masuk. Dari Raging yang dimiliki meskipun ada Raging Sandstorm mundur ke bagian belakang. Dan dipaksa untuk bermain lebih safety lagi. Jasgar hanya mengintip saja teman-temannya ada di area Lord Pit karena sudah 2 player di pick off. Ini bakal susah sih untuk bisa men-steal ke arah Lord yang kedua kali ini. Vian mempersiapkan Tyrant's Revenge-nya, gagal untuk masuk dan 9.000 HP dari Lord yang kedua membuat Jasgar nggak bisa untuk kontes di area Lord yang kedua. Oke, itu Exort udah ngerepotin banget sih power dari Fredrin-nya tadi, bahkan bener-bener cuma kayak 1 hit lagi itu masih bisa hidup gitu loh. Yang dimana aku jadi penasaran ini Bigetron Beta udah dapetin anti regen apa belum? Anti regen item apa belum gitu loh. Karena itu udah butuh banget sebenarnya untuk nutupin regenerasi power dari Fredrin. Gak cuma Exortnya yang gak tumbang aja, tapi banyak banget tadi yang nutupin jalan ke arah Lord dari 3 sisi. Weh, lihat Jasgar coba untuk escape dengan sedikit saja SP yang tersisa, tapi seuntungnya dia dapetin purple buff yang dimiliki oleh Exorts dan seenggaknya bakal cukup energi. Meskipun untuk kali ini coba untuk dikejar, datang batang bantuan dari belakang Vian, bersiap juga dengan
dengan Terence Revenge-nya masih bisa aman. Untungnya ada backupan dari Narasi ya untuk membuka visions di area orange buff pit. Dan Lord aja udah mulai jalan untuk daerah top lane, Exor sendirian. Namun bagaimana dengan Shive, dimana dengan dari segi HP-nya udah lumayan terkuras, tapi masih bisa menuju ke arah tempat yang aman dengan cukup baik. Tapi lihat dari mid lane-nya, dimana dari Fanny mencoba untuk melakukan split push, tapi selalu ditahan dengan ada Soy Moriarty. Oke, reward operations dibuka X Magic. Memberikan bantuan lagi untuk pressure tambahan di area base turret di top lane. Tapi sepertinya cutting minion yang dilakukan oleh Jasgar ini mempersulit lagi si Geek Farm untuk mendapatkan base turret lainnya dari Bigetron Beta. Mereka harus berpuas dengan satu base turret aja di bagian top lane. Dan ya dengan adanya Attention dengan Extort nih bakal sustain banget sih untuk Extortnya ya. Dia dari tadi susah banget buat di pick off loh. Cuman terjadi satu kali aja di early game. Dan ini Immortalnya belum pecah dari sekitar 5 menit yang lalu bahkan. Iya, kalaupun dari nantinya ada yang bisa numbangin ke arah Fredrin, Immortalnya dari Fredrin itu bakalan naikin darahnya di saat dia hidup lagi ya. Iya. Dengan cukup signifikan gitu lah, yang ngebuat dia makin susah lagi untuk ditumbangkan. Dan untuk sekarang dari segi damage dari Shift tuh udah oke banget sebenarnya. Damage-nya tuh udah ada banget gitu loh. Cuman yang jadi repot adalah bagaimana caranya untuk melakukan input damage tersebut ke arah Geek Fam. Ini Geek Fam punya triple frontliner yang benar-benar tebel-tebel banget. Bahkan tadi kita bisa lihat ya, Quicksand Guard ditembakin DPS power dari Shive itu nggak ada berkurangnya sama sekali. Sekalinya berkurang naik lagi ke 1 bar, sekalinya berkurang naik lagi ke 1 bar. Yang ngebuat akhirnya ini sebenarnya harusnya bisa dimaksimalkan dengan power dari Dan QT dan juga Shive sebagai poking damager lah kasarnya untuk melakukan DPS kepada Geek Fam. Karena kalau ngeburst gak bakalan cukup menurutku untuk bisa numbangin triple frontliner yang dibawa oleh Geek Fam. Iya, menurut Choji kira-kira winning condition dari Bigetron Beta seperti apa nih, Choj? Power dari Dan QT maksimalin dengan adanya magic damage. Karena kalau aku lihat dari segi itemnya ini kayaknya banyak banget fokus ke arah defense fisikal dari Geek Fam yang ngebuat akhirnya Dan QT pun punya potensi damage-nya sebenarnya. Tapi kadang-kadang setiap engage itu bawanya ke arah one way ticket. Maksudnya apa? Dia yang overturn maju ke depan dan QT-nya buka lagi semi umbrella open, tapi nggak lama nggak punya cara untuk kabur. Iya. Itu yang paling bete dari Kagura. Itu besi bener-bener kayak sebelum team fight pun udah harus diperkirakan. Skill apa aja yang harus digunakan. Kalau enggak ya ada dari segi taunt. Oke. Ada dari segi Kufra juga yang bisa knock up gitu loh. Banyak banget sisi di depan sana. Ya, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane. Dan menurut aku ini dari segi setup ya bakal lagi-lagi dipegang banget sama Geek Farm. Yeah. Mereka cukup powerful dengan membawa Kuvra, jadi Jasgarnya nggak bisa bebas loh untuk bisa melakukan steal ke arah Lord yang ketiga kali ini. Meskipun Narasi sudah membuka visionnya juga bersiap dengan 4 member dari Bigetron Beta. Membuka vision demi visions dengan adanya Iron Hook. Tapi Vian mempersiapkan Terence Revenge harus sudah mulai berhati-hati. Karena Lord sekarang 12.000 HP. Tapi follow up coba didapatkan. CV mundur terpaksa. Terence Revenge oleh seorang Vian. Ditarik Iron Hook. Tapi lihat Terence Sip combo yang langsung dimaksimalkan dari Wobble Blazes serta Bloodihan yang langsung mempanis satu orang player X Magic down dan membukul mundur semua player dari Geek Farm. Narasi menggila meskipun damage yang masuk terlalu sakit dari basic attack-nya. Renesmee dan 2 ditukarkan dengan 2 tapi untungnya CV masih full HP meskipun Soy Moriarty 1 melawan 3. Mampukah dia survive? Ada King Guard dan gak berhasil di pick up tapi lihat ada pertukaran kembali dan Wind of Nature menyelamatkan nyawa dari CV dan double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G didapatkan. Dan kali ini ya ini benar-benar pertukaran yang menurut aku menguntungkan banget buat Bigetron Beta. Itu yang tadi aku bilang, power dari Dan QT sama Shift digabungin dan terbukti kan dengan power yang dibawa oleh Finn tadi sebenarnya. Dinyalakan konsilnya masuk ke arah bush. Itu sebenarnya ketahuan oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi yang dia gigit itu adalah orang penting. Kalau nggak salah tadi yang digigit itu Vian kalau nggak salah. Yang ngebuat akhirnya Fanny cukup bebas. Dan bahkan Fanny Jasgar, walaupun tadi team fight-nya benar-benar menyeluruh banget, dia nggak tumbang-tumbang loh. Iya. Yang ngebuat akhirnya dia pun tadi bisa melakukan finishing touch ke arah dari Soy Moriarty juga. Betul, tapi untuk di Lord yang ketiga ini sepertinya setup akan coba lakukan Exort. Nggak punya immortality, terkena knock up dan akan terjebak dengan Terence Reverse Rage. Jasgar nggak connect ke tembok. Tapi lihat fokus dari Vian benar-benar ngeganggu pergerakan dari Jasgar dan Exort pun ditahan. Nggak boleh mendekat dan Lord akhirnya diamankan oleh Bigetron Beta meskipun Vin terkena knock up effect dan begitupun pula dengan Narasi masih ada Primal Wrath yang membuat damage-nya sakit banget meskipun follow up dari 5 member Geek Farm ini nggak bisa membuat dirinya tetap selamat dan 2 player di pick off oleh Geek Farm. Oke, ini ada turning point sebenarnya bagi teman-teman dari Bigetron Beta melihat bagaimana dari satu gerakan Fanny hampir saja bisa menumbangkan ke arah dari X Magic dengan Yip-nya. Namun di lain sisi lihat bagaimana dari Tournament Memory tidak bisa menumbangkan ke arah Jasgar. 1 bar HP tersisa, Immortality masih ada dan ternyata masih bisa pulang dengan selamat. Wow, hampir aja ya Jasgar ke pick off di bagian top lane. Tapi untungnya dengan gak ada 2 member dari Bigetron Beta ini Geek Farm masih bisa mempertahankan sih untuk 2 base turret di bagian mid sama top lane-nya. Karena di bagian bawah
terkena charge in dari Lord yang langsung bisa menghancurkan satu turret yang penting banget buat Geekfarm. Tapi untungnya turret yang hancur di bagian bawah, Con. Iya. Karena Lord selanjutnya, Lord keempat itu akan ada di bagian bottom lane. Jadi seenggaknya lane jauhnya masih cukup aman dari split push yang akan dilakukan oleh Jasgar. Paling minimal, kalaupun memang ini dalam tanda kutip cuma bisa nge-push sedikit aja, tapi udah ngehasilin kepada gold gap yang lumayan tinggi sekarang dipegang oleh Big Ten Beta. Yang tadinya mereka ketinggalan, sekarang malah ngelit di angka 1.300 gitu loh. A good sign, apalagi dengan adanya turret yang masih banyak banget bisa dihancurkan. Tapi lihat, Jasgar hampir saja tertangkap. Wah, untung nggak kena Tyrant's Rage sih itu. Kalau kena langsung bisa dipanis dan kehilangan immortality-nya minimal. Tapi di bagian orange buff, terlihat ada ambush attack yang dipersiapkan CV. Masih bisa mendapatkan orange buff untuk Renesmee. Dan dari segi item sih, Coach. Ini itemnya dari Soi Moriarty ya, jujur aja. Ini emang bukan item buat jadi frontliner sebenarnya. Itemnya Soi Moriarty itu adalah untuk damage. Blade of Heptasis, Malefic Roar, Hunter Strike dan juga Blade of Despair. Pantas aja tadi beberapa momen Jasgar itu tumbang. Makanya Jasgar itu bikin anti kuiras. Untuk adanya damage reduction sebanyak 18%. Dan melihat bahwa Soi Moriarty membawa item offense full, niatnya adalah untuk menjadi tanker tapi dengan quicksand guard. Karena yang bisa nge-cancel quicksand guard-nya dia itu cuma 2 player aja. Antara Narasi ataupun ke arah Finn. Dengan hook ataupun onward-nya. Namun kalau kita lihat di sisi yang berbeda, para tanker dari Geekfam ini sepertinya udah mulai menyisipkan item defense universal. Dalam artian apa? Athena Shield udah ada, Blade Armor udah ada, Guardian Helmet udah ada, dan bahkan anti kuiras pun di tangan dari Fredrinia Exort. Yang ngebuat dia pun bener-bener tebel banget dan gak bisa ditumbangkan semena-mena di tangan dari Bigetron Beta. Tapi apakah Bigetron Beta punya senjata untuk menembus defensif tersebut? Menurutku ada. Apalagi dengan shift yang udah nggak pakai sepatu, di-fullin ke arah item offense semua. Malefic Roar, Wind of Nature, Golden Staff, Corrosion Sight juga ada, dan juga Demon Hunter Sword. 6 item fisikal di tangannya. Dan itu akan memaksimalkan damage output yang dia miliki loh. Iya. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Ingat, ini adalah Lord keempat, sudah evolve pula. Jadi siapapun tim yang akan mendapatkannya memiliki keuntungan yang bakal lebih tinggi lagi untuk bisa menembus base dari tim lawannya. Dan Red Exort serta Narasi yang beradu pandang di area Lord Pit, CV bersiap memberikan backupan. Tapi ingat, lini jauhnya dimainin banget sama Jasgar. Jadi membuat Geekfarm mau nggak mau harus ada satu player yang melakukan defensif di bagian top turretnya. Tapi terlihat, Vian mempersiapkan turret revenge, belum ada follow up, hanya mengkiting sedikit demi sedikit dulu nih Coji. Yes, untuk sekarang kiting dari kedua belah tim itu sebenarnya niatnya adalah untuk ngecek nih, ada yang bisa dibait apa enggak. Kenapa bait? Karena balik lagi, inhibitor turret udah mulai hilang. Oke, tapi lihat Tyrant's Rage yang connect. Narasi masih cukup HP-nya. Dan Lord didapatkan oleh Narasi. Lihat masuk dari sisi belakang yang pertama yang dari X-Magic dan juga Vian. Sementara Jasgar melakukan split push-nya. Dan ini keuntungan yang luar biasa untuk Bigetron Beta. Meskipun coba untuk di follow up, Jasgar masih bisa escape. Dan 1 best turret serta Lord. Dan 3 member down dari Geekfam membuat Bigetron Beta punya chance untuk bisa mendapatkan kemenangan di game pertama. Jujur ya, aku tadi ngeliatnya tuh bait sebenarnya dari Geekfam. Niatnya tuh pengen nyoba untuk nge-push ke arah Lordnya, tapi dengan niatan untuk melakukan team fight. Arenduk, Renesmee pun hilang. Dan di situ Soi Moriarty seorang diri nggak ada yang bisa dia lakukan. Dan terwipe out Bigetron Beta. Sang robot merah mengambil kemenangan di game yang pertama. Yes, power dari arah early game memang gak kelihatan, tapi masuk ke arah late game ditambah lagi dengan adanya scale up dari Shive dan juga Jasgar ngebuat mereka punya power yang sangat amazing untuk bisa nge-shutdown ke arah Geekfam. Wow, dan congratulations untuk Bigetron Beta.